Halo Sobat Accurate, kembali lagi di channel YouTube ABC Palem. Bertemu lagi dengan saya Ferry sebagai marketing di Accurate Mall Taman Palem. Nah, bagi Bapak atau Ibu yang belum subscribe untuk channel kita, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mengetahui informasi seputar Accurate. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu program Accurate, yaitu yang versi desktop, yaitu Accurate versi 5. Nah, di Accurate versi 5 ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya Accurate Standard Edition, diperuntukkan untuk perusahaan seperti trading, distributor, retail, jasa, itu bisa digunakan. Nah, lalu yang kedua ada Deluxe Edition. Nah, Deluxe Edition ini diperuntukkan untuk seperti kayak konstruksi atau misalkan project yang general sampai dia ada profit loss untuk setiap per departemennya. Accurate yang varian paling tinggi yaitu Accurate Enterprise Edition. Dia sudah meliputi yang standar, Deluxe. Nah, untuk Enterprise Edition ini dia untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing atau fabrikasi. Nah, oke. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas fitur untuk yang Standard Edition gitu. Nah, tapi sebelum memulai, untuk versi desktop ini itu sifatnya hanya sekali beli, dalam artian beli putus begitu. Jadi beli sekali untuk penggunaannya lifetime warranty. Apabila ada upgrade, nah untuk upgrade ini kita mempunyai dua. Yang pertama minor sama mayor. Kita langsung saja ke fitur untuk yang Standard Edition. Nah, untuk tampilan awalnya ini seperti ini. Jadi untuk membukanya ya nanti tinggal diinstal. Nah, waktu pas install itu bisa melihat dari website saya pribadi. Nah, untuk website saya yaitu ferrysetiawan.com. Nah, di sini nanti ada artikel-artikel baik dari Accurate 5, Accurate Online, Rene, sama Canvasser atau Accurate Lab juga ada begitu. Nah, untuk mendownload yang Accurate versi 5, silahkan klik file yang Accurate 5 ini, download Accurate 5. Nah, nanti tinggal men-trial sesuai dengan bidang usaha Bapak dan Ibu begitu. Nah, setelah diinstal, ya lanjutnya tinggal membuka saja. Untuk tampilan awal Accurate 5 seperti ini. Nah, untuk Accurate 5 sendiri itu multi database. Jadi multi database ini ya, jadi misalkan Bapak atau Ibu usahanya itu satu gedung, ada beberapa PT atau grup begitu. Nah, dia tinggal tambahkan saja untuk create database gitu. Dia unlimited untuk databasenya. Nah, untuk penggunanya ya untuk yang Accurate Standard itu sudah dilengkapi dual license. Nah, dual license yang dimaksud yaitu untuk diinstal di 2 PC. Untuk yang Accurate Standard 2, Deluxe 2, lalu untuk yang Enterprise itu 5 license untuk 5 komputer. Nah, apabila license-nya kurang atau misalkan ada 3 komputer yang ingin digunakan begitu, nah silahkan untuk menambah extra license-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini yang pertama itu buat database. Jadi kalau misalkan kita perusahaan baru belum mempunyai database-nya, ya tinggal klik buat database baru. Nah, yang kedua di sini apabila sudah membuat database, cara membukanya seperti ini, tinggal buka data perusahaan. Nah, untuk pemanggilan database itu kita punya 3 opsi. Yang pertama itu lokal. Jadi lokal itu ya database-nya ada di
komputer lokal begitu. Nah, lalu yang kedua itu ada mesin lain. Nah, mesin lain itu contohnya ada salah satu komputer yang menjadi server atau untuk menyimpan data gitu. Nah, nanti tinggal tembak nomor IP address-nya saja. Nah, lalu ada opsi yang internet. Nah, internet ini dimaksudkan ya, jadi kita bisa membuka accurate tersebut itu atau database-nya di beda lokasi. Ya, contoh misalkan database-nya ada di kantor, kita mau buka data itu di rumah. Nah, laptopnya kita bawa pulang. Nah, untuk membuka akses untuk by internet ini itu dibutuhkan internet, yaitu public. Nah, jadi di komputer servernya atau baik di komputer laptopnya itu harus disetting menggunakan VPN. Nah, VPN itu apa? VPN itu Virtual Public Network. Jadi bisa menggabungkan antara lokasi yang pertama sama lokasi yang kedua terkoneksi gitu. Nah, lalu yang ketiga itu buka data terakhir. Apabila kita sudah membuka database atau yang sudah pernah membuka database, nggak perlu repot-repot lagi buka database perusahaan, cukup buka data terakhir, nanti dia langsung otomatis akan meminta login gitu. Nah, apabila misalkan Bapak atau Ibu belum mempunyai database atau bingung nantinya, pihaknya Accurate sudah membuatkan database sampel gitu. Database sampel itu ya bisa dicoba-coba, bisa diotak-atik, baik itu ubah atau hapus gitu ya, silahkan. Nah, lalu ada perbaiki data. Nah, perbaiki data ini apabila database tersebut itu bugs gitu atau misalkan nggak bisa dibuka. Nah, kita ada opsi untuk perbaiki data gitu. Nah, lalu yang kedua ada data cadangan. Nah, data cadangan ini yang dimaksudkan karena database Accurate itu yang versi desktop ada dua versi. Yang pertama itu data asli sama database backupan. Nah, contoh misalkan yang database yang asli itu nggak bisa diperbaiki nih, ya kita masih ada database yang backupan, yang dimana backupan tersebut bisa menjadi database yang utama begitu nantinya. Oke, kita langsung saja ke modulnya. Nah, untuk pengguna di sini, jadi waktu pas kita login itu akan diminta pengguna sama kata kunci. Nah, untuk pengguna di Accurate Desktop itu kita mempunyai 3. Yang pertama admin. Nah, admin ini dimana ya levelnya bisa membuka semua akses, baik itu ubah atau hapus atau modul gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada supervisor ya. Supervisor itu biasanya aksesnya merubah tapi tidak menginput. Nah, yang terakhir itu yaitu levelnya sebagai user, yang dimana user itu biasanya untuk data entry gitu. Nah, kita langsung saja login seperti ini. Nah, waktu pas login di sini langsung akan muncul untuk peringatan atau warning atau lebih tepatnya membantu si pihak user untuk mengingatkan ada beberapa transaksi yang muncul warning. Itu ada barang yang harus dipesan ulang. Jadi untuk barang itu kita bisa kasih minimum quantity order. Jadi misalkan kalau sudah batas minimum ya dia muncul warning gitu. Nah, lalu ada transaksi piutang yang belum jatuh tempo, hutang jatuh tempo, yang transaksi belum berulang, terus bank yang belum direkonsiliasi. Nah, untuk melihat apa saja itu bisa di persiapan, di preferensi. Itu nanti di sini ada namanya pengingat. Nah, nanti tinggal di setting saja gitu. Nah, untuk versi desktop ini, jadi untuk program Accurate sendiri kita programnya itu sudah jadi. Jadi dalam artian tidak bisa di custom, baik itu ditambah atau dikurangin, ya itu nggak bisa. Nah, yang bisa dimodif di Accurate itu hanya dalam bentuk template kayak surat jalan, invoicing gitu, atau misalkan dalam bentuk laporannya mau seperti apa, ya itu masih bisa dimodifikasi gitu. Nah, untuk versi yang standar itu untuk modulnya sudah dapat waktu pas pembelian ya, buku besar, cash and bank, persediaan,
penjualan, pembelian, aset, daftar, RMA plus dilengkapi dengan e-faktur. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan Bapak atau Ibu yang sudah badan atau misalkan yang sudah PKP begitu, nah fitur e-faktur ini itu bisa membantu Bapak atau Ibu untuk melaporkan hasil penjualan ke pajak gitu. Nah, di dalam fitur e-Kuret standar untuk buku besar di sini itu nanti ada beberapa transaksi yang dimana yang pertama itu ada daftar akun, mata uang, informasi perusahaan, proses akhir bulan, jurnal sampai ke laporan keuangan gitu. Nah, lalu di cash and bank itu ada namanya buku bank, penerimaan, rekonsiliasi sama pembayaran. Nah, lalu di modul persediaan itu ada kurang lebih 7 fitur yang dimana yaitu barang dan jasa. Nah, penyesuaian persediaan, pindah barang, set harga penjualan, grouping, daftar gudang sama pembiayaan pesanan. Nah, lalu di bawahnya lagi ada penjualan. Nah, untuk penjualan di e-Kuret itu ada 6 step. Yang pertama dari penawaran penjualan, pesanan, pengiriman, surat jalan, invoicing sampai ke retur. Nah, lalu untuk modul pembelian kurang lebih sama, untuk alurnya ada 6 step. Nah, yang pertama itu ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, invoicing, pembayaran, dan retur gitu. Nah, lalu di modul pembelian di bawahnya itu ada aset. Nah, untuk aset ini ya daftar aktiva tetap, tipe aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak, sama aktiva tetap baru gitu. Nah, lalu di bawah aset itu ada modul daftar. Nah, daftar ini ya kayak pemasok, pelanggan, dan penjual. Penjual itu ya sales atau marketing apabila di perusahaan Bapak atau Ibu nantinya ada marketing gitu. Nah, RMA itu apa? RMA itu kurang lebih klaim. Nah, di klaim di e-Kuret ini baru ada klaim untuk penjualan untuk pelanggan gitu. Nah, di bawah RMA itu ada e-faktur gitu. Nah, untuk e-faktur ini dia otomatis mengambil transaksi yang kena pajak, baik itu dari penjualan dan pembelian gitu. Nah, saya akan membahas untuk fitur satu-satu yang untuk e-Kuret Standard Edition ini. Nah, di dalam buku besar itu di sini nanti ada laporan keuangan yang dimana hasil penginputan semua itu akan masuk ke report. Nah, di e-Kuret yang desktop ini kurang lebih untuk laporannya kita sudah menyediakan hampir 250 laporan yang tersedia di e-Kuret standar. Nanti Bapak atau Ibu bisa melihat report yang hasil inputan dari modul tersebut. Nah, lalu di sini ada jurnal umum ya. Jurnal umum itu apa? Nah, jurnal umum itu biasanya digunakan untuk transaksi di luar penjualan dan pembelian. Contohnya kita mau isi kas gitu ya, debit dan kredit, atau misalkan jurnal balik gitu. Nah, ini bisa digunakan. Nah, yang ketiga itu ada proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulan ini fungsinya untuk menghitung selisih kurs apabila misalkan di perusahaan nanti itu ada transaksi dengan mata uang asing. Nah, fungsi period ini membantu kalau misalkan ada selisih kurs di program e-Kuret gitu. Nah, lalu satu lagi fungsinya yaitu untuk menghitung penyusutan di e-Kuret secara otomatis gitu. Nah, jadi untuk aset yang di e-Kuret desktop ini ya kita hanya menyeting di awal umur atau misalkan untuk metode aset tersebut. Nah, selebihnya nanti setiap bulan akan dihitung oleh e-Kuret. Nah, lalu di sini nanti ada informasi perusahaan ya. Ini informasi perusahaan kita baik dari nama, alamat, terus sampai ke periode akuntansinya gitu.
Nah, lalu di sini nanti ada mata uang ya, yang tadi yang sebutkan, misalkan kita di perusahaan itu ada transaksi dengan mata uang asing ya, nanti kita tinggal daftarkan saja. Cara untuk daftarkan ya tinggal klik baru ya, masukin mata uangnya sama negaranya apa gitu. Nah, lalu di sini nanti ada daftar akun ya. Daftar akun ini ya sangat penting bagi setiap perusahaan, karena apa? Untuk menilai semuanya, yaitu akan larinya ke akun-akun tersebut gitu. Nah, di daftar akun ini ya kita bisa melihat nilai dari histori tersebut. Misalkan nilai ini dapat nilainya itu dapat dari mana, kita tinggal klik kanan, tinggal lihat histori saja gitu. Nah, itu yang ada di buku besar. Nah, lalu yang kedua ada di Cash and Bank. Nah, di Cash and Bank ini kita bisa melihat atau menginput transaksi. Contohnya kita bisa melihat dari buku banknya. Nah, buku banknya itu ya kita bisa melihat masuk uang, keluar uang, sama saldo yang terakhir. Nah, untuk cara melihatnya tinggal pilih nama banknya atau kasnya, periode tanggalnya berapa sampai ke berapa, nanti tinggal dilihat saja. Contohnya seperti ini. Nah, di sini nanti ada transaksinya, nomornya, tanggal, sampai nanti pemasuknya berapa, pengeluaran berapa, sampai ke saldo akhir gitu. Nah, kalau misalkan Bapak atau Ibu misalkan nilai ini tuh dapat dari mana ya, nanti di Accurate itu sudah ada namanya historinya. Jadi langkahnya tinggal double klik saja, nanti akan melihat dari histori nilainya itu dapat dari mana. Itu sangat mudah. Lalu di Cash and Bank ini ada nanti namanya pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini di luar dari transaksi penjualan sama pembelian, yang dimana pembayaran ini digunakan untuk internal, biasanya untuk bayar listrik, bayar air, bayar telepon, atau misalnya kita buat di ATK. Lalu untuk kasbonan itu ya nanti tinggal dimasukkan di sini, tinggal pilih akunnya saja. Gitu. Nah, lalu di sini ada namanya rekonsiliasi bank. Nah, di mana rekonsiliasi bank ini kurang lebih fungsinya untuk mencocokkan yang tadi antara di buku bank sama yang di perinan itu sama atau enggak gitu. Kalau misalkan ada selisih ya tadi fungsinya jurnal umum itu seperti itu. Nah, lalu ada fitur satu lagi, penerimaan. Yang dimana penerimaan ini fungsinya untuk apabila misalkan kita ada usaha di luar pengen masukin ke deposit ke akun yang ada di Accurate gitu, atau misalkan ada pendapatan bunga itu, kalau misalkan dari transaksi tersebut misalkan ada bunganya ya, itu kita bisa masukkan di sini gitu. Nah, itu tadi untuk modul Cash and Bank dan fiturnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada persediaan. Nah, di persediaan ini kurang lebih hampir sering digunakan, yang dimana ada fitur namanya barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini daftar barang kita atau misalkan jasa kita itu akan ada di sini. Nah, yang dimana di barang dan jasa ini ada mempunyai 4 tipe barang. Yang pertama itu persediaan. Nah, yang persediaan itu yang otomatis yang akan menjadi stok, baik dari pembelian, kita beli ke supplier, lalu stok masukin ke gudang kita sampai nanti ke penjualan gitu. Nah, lalu satu lagi ada namanya non persediaan. Nah, yang non persediaan ini biasanya yang kita beli tapi nggak stok, atau yang misalkan kita beli habis gitu, jadi kita nggak stok di gudang internal kita. Lalu ada namanya service. Nah, service ini ya berarti kalau misalkan usaha kita jasa gitu ya, kita tinggal masukin nama jasa-jasanya yang untuk penjualan nanti gitu. Nah, lalu satu lagi yaitu grup, jadi atau grouping kurang lebih. Nah, untuk tipe barang grouping ini ya kita bisa menjual paket. Contohnya misalkan paket 1 itu terdiri dari barang apa saja. Nah, sehingga
apabila kita ada penjualan dengan grup, maka dia akan potong otomatis setiap item yang kita daftarkan gitu. Nah, di barang dan jasa juga kita bisa melihat histori dari barang tersebut, baik dari in out sampai ke saldonya. Itu nanti tinggal klik kanan, tinggal klik histori barang gitu. Nanti dia akan muncul in-nya berapa, out-nya sampai ke quantity akhir. Nah, lalu di sini ada penyelesaian persediaan. Nah, di penyelesaian persediaan ini fungsinya untuk apabila kita melakukan stok oknum di akhir bulan. Contoh misalkan kita mau cocokkan antara di fisik sama di sistem itu sama atau tidak gitu. Kalau misalkan ada yang kurang, ya kita bisa melakukan adjustment dengan menambah tersebut. Nah, lalu kita misalkan apabila stok oknum terjadi ada penambahan barang, contoh di sistem 10 tapi fisiknya itu ada 15. Nah, di program kita bisa menambah yang tadinya quantity 10 itu akan menjadi 15 sesuai dengan apa yang di fisik gitu. Nah, lalu juga fungsinya juga kalau misalkan kita mengeluarkan barang tanpa harga, contohnya barang tersebut itu untuk barang sampel atau untuk barang pameran gitu, atau misalkan kita ada event, kita mengeluarkan barang tersebut dari gudang, ya ini fungsinya. Nah, itu di sini juga ada namanya fitur pindah barang. Nah, fitur pindah barang ini ya memudahkan kalau misalkan dari barang ke tempat satu pindah ke lokasi yang lain. Jadi kita tinggal klik saja untuk perpindahan barangnya gitu. Nah, lalu yang keempat ada namanya set harga penjualan. Nah, set harga penjualan ini di mana di Accurate ini kita bisa merubah dari harga untuk harga jualnya. Nah, untuk harga jual di Accurate itu kita mempunyai level 5 harga. Nah, yang dimana 5 level harga ini kita bisa defaultin per customer. Jadi kita bisa sortir per customernya itu masuk ke level harga yang mana gitu. Nanti tinggal disesuaikan di perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang tadi di sini ada namanya grup. Jadi grup ini fiturnya yang tadi kalau misalkan kita jual paket, ya kita tinggal kasih nama untuk keterangan itemnya, lalu nanti tinggal pilih barangnya sama harga jualnya dimasukin gitu. Nah, lalu yang ke-6 itu ada namanya daftar gudang. Nah, yang dimana ini list daftar yang kita punya gitu, atau misalkan daftar gudang yang kita masukkan gitu. Nah, nanti di sini tinggal masukin nama gudangnya, penanggung jawabnya sampai ke keterangannya gitu. Jadi fungsi gudang ini kita bisa masukin juga. Lalu selanjutnya di sini ada pembiayaan pesanan. Nah, pembiayaan pesanan ini yang dimaksudkan seperti produksi kecil. Jadi kurang lebih namanya job costing. Nah, yang dimana job costing ini fungsinya untuk merubah barang yang misalkan dari produk A, B, C akan menjadi D gitu untuk dijual nanti. Nah, ini fungsinya bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan kita usahanya itu dalam bentuk misalkan kita beli bahan baku, nah yang dimana bahan baku tersebut akan masuk ke persediaan, setelah itu kita olah menjadi beberapa barang gitu. Nah, itu untuk fitur persediaan yang ada di Accurate Standard. Nah, selanjutnya ini ada penjualan. Nah, untuk flow penjualan itu ada namanya penawaran penjualan. Nah, penawaran penjualan itu biasanya diinput oleh marketing atau sales untuk menawarkan barang kita ke pihak konsumen atau customer. Nah, setelah penawaran tersebut diproses, ya kita buat namanya pesanan penjualan. Nah, yang tadi misalkan penawarannya sudah di ACC, selanjutnya kita mengikat yang namanya sales order atau pesanan penjualan. Nah, yang dimana pesanan penjualan ini dia belum terjadi
jurnal sama sekali, baik dari uang sampai ke item. Nah, untuk pengakuan jurnal barang di penjualan itu waktu pas kita terbit namanya surat jalan. Nah, setelah kita keluar surat jalan, otomatis stok kita akan berkurang di barang tersebut. Gitu. Nah, lalu setelah itu ada invoicing, tagihan. Nah, setelah tagihan biasanya customer pembayaran. Nah, pembayaran kita input namanya penerimaan penjualan. Nah, kalau misalkan ada retur, ya kita tinggal klik retur. Nah, untuk retur ini kita tinggal panggil nomor invoice yang ada gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pembelian. Nah, untuk pembelian tersebut kurang lebih sama flow-nya dengan penjualan, ada 6 step. Yang pertama ini ada permintaan pembelian, itu biasanya oleh orang gudang, dia input. Setelah dia melihat stoknya kosong atau misalkan tinggal dikit, dia tinggal buat list untuk permintaan. Setelah list tersebut diinput, dia info ke bagian pembelian barang. Nah, di pembelian barang atau admin PO, dia tinggal tarik hasil permintaan. Nah, setelah itu dia terbitin PO ke supplier. Nah, setelah supplier terima, supplier kirim barang, kita namanya input penerimaan barang. Dia di sini sudah terjadi jurnal. Nah, untuk jurnalnya ini ya barang kita akan bertambah otomatis waktu pas kita input penerimaan. Setelah penerimaan kita input, selanjutnya kita akan input yang dimana faktur pembelian. Jadi setelah kita barang terima dari supplier itu biasanya akan mengirimkan invoice tagihan ke kita. Nah, untuk tagihannya ya berarti nanti kita tinggal input invoice, kita tinggal panggil umur piutangnya, hutang. Nah, bisa di defaultin baik itu COD atau misalkan 15, 30, 45 sampai ke 60 hari. Setelah faktur kita buatkan, setelah itu kita tinggal melakukan pembayaran saja. Nah, untuk pembayaran atau kita terima uang dari customer itu bisa sifatnya recurring, jadi bisa bertahap untuk pembayarannya. Nah, lalu juga ada retur. Kalau misalkan kita terima barang tidak sesuai atau misalkan rusak atau kita bisa terbitkan namanya retur pembelian. Nah, setelah itu di bawah pembelian itu ada modul aset tetap, yang dimana aset tetap ini kita daftarkan semua aset kita atau aset perusahaan begitu, baik dari bangunan, tanah, kendaraan, peralatan, ya kayak contoh misalkan tanah, bangunan, mobil, motor, komputer atau yang berbau sebagai aset kita, ya nanti tinggal dimasukkan di sini gitu. Nah, nanti tinggal disetting saja dari umur piutangnya, terus metodenya apa, ya nanti sehingga setiap bulannya itu dikerjakan oleh sistem Accurate gitu. Nah, lalu di bawah aset itu ada namanya daftar. Nah, yang dimana daftar ini ya kita bisa masukin list pemasok kita, terus nama pelanggan kita, sampai ke penjual atau sales kita tinggal dimasukkan. Nah, untuk sales di Accurate, untuk perhitungannya kita bisa dua metode, baik itu dari barang sampai ke total invoice gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada RMA. Nah, RMA ini proses claim. Jadi kayak misalkan kita ada penjualan untuk AC. Nah, di AC tersebut kan terdiri dari beberapa bagian, contoh freon atau misalkan AC luar. Nah, di mana freon itu tidak berfungsi dengan baik atau misalkan kipasnya nggak bisa jalan. Nah, kita bisa melakukan proses klaim, yang dimana proses klaim ini sehingga menggantikan atau mengganti spare part atau mengganti unit. Nah, ini bisa dilakukan di sini gitu. Nah, ini beda dengan retur.
Kalau misalkan retur ya berarti barangnya sudah nggak bisa digunakan, rusak atau apa, ya dari pihak si customer bisa melakukan retur gitu. Nah, kalau proses klaim ini kurang lebih untuk perbaikan atau ganti spare part. Nah, itu beberapa modul yang ada di EcoRed standar. Apabila misalkan yang di versi Deluxe, di bawahnya ini ada modul project, lalu di bawahnya lagi ada yang enterprise, yaitu untuk manufacturing. Nah, untuk e-faktur sendiri itu sudah tersedia di all varian EcoRed gitu. Nah, untuk e-faktur ini jadi kita bisa mengetahui daftar transaksi atau list transaksi, baik dari pajak keluaran, di sini PPN-nya berapa, sampai ke pajak masukan gitu. Yang dimana pajak tersebut kita bisa modif, dan modif itu kita yang ingin dilaporkan atau kita filter yang ingin diterbitkan ke CSV, yang dimana CSV tersebut nanti akan diimport ke programnya pajak atau DCP online. Tuh. Nah, setelah kita checklist, ya nanti tinggal diekspor saja dalam bentuk CSV gitu. Nah, itu beberapa modul dan fitur yang ada di EcoRed standar gitu. Di Bapak atau Ibu yang ingin menggunakan program EcoRed standar ini, ya itu kalau misalkan lebih condongnya ke distributor, retail, jasa, sampai ke perakitan yang sederhana. Nah, ini cocok begitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan EcoRed 5 yang versi standar ini. Jadi apabila Ibu tertarik dengan program kita, ya silahkan mencoba terlebih dahulu, atau misalkan sudah yakin dan langsung ingin melakukan pembelian, ya silahkan menghubungi kita. Nah, untuk kantor kita itu berlokasi di Jakarta Barat, tepatnya di Mall Taman Palem, lantai ground nomor 18, samping Gerai Samsat. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu yang sedang main ke mall gitu, ya silahkan untuk mampir ke kantor kita. Nah, untuk kantor kita itu bukanya dari Senin sampai Sabtu untuk jam kerjanya. Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai jam 5, Sabtu jam 9 sampai jam 2 siang. Bisa juga menghubungi kalau misalkan mau tahu dulu nih EcoRed yang versi desktop ini seperti apa, silahkan masuk ke website saya pribadi, atau misalkan kontak saya di sini. Silahkan, itu ada alamat email dan nomor handphone saya di sini. Atau misalkan Bapak atau Ibu ingin didemokan terlebih dahulu, nah di kantor kita sudah ada namanya live streaming, yaitu dari Senin sampai Jumat. Nanti tinggal masuk ke website resminya ABC Palem, yaitu ada di www.abcpalem.com. Nah, nanti Ibu tinggal daftar, atau Bapak tinggal daftar saja di bawah. Nah, di sini kita ada live streaming. Nah, ini nanti tinggal klik saja live demo. Tinggal pilih harinya mau apa dan jamnya gitu. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe untuk channelnya kita, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mengetahui informasi seputar EcoRed. Dan jangan lupa juga untuk komen apabila ada masukan, ada saran gitu, ya silahkan komen di channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk share juga. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam Sobat EcoRed.